Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Baitul Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya hingga hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang fadilah dan khasiat serta keajaiban membaca sholawat Al-Fatih, sholawat pembuka. Sebuah sholawat yang sangat masyhur sekali yang dinisbatkan kepada seorang wali agung, yaitu Syekh Muhammad Syamsuddin bin Abil Hasan Al-Bakri. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan di sebuah kitab, yaitu Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani fi Faidhi Sayyidi Abil Abbas At-Tijani, di mana kitab ini disusun oleh Al-Alimul Fadil As-Sayyid Ali Harazim Ibnul Arabi Al-Maghribi Al-Fasi rahimahullah. Beliau adalah murid kesayangan dari Syekh Ahmad At-Tijani, seorang wali agung yang memasyhurkan sholawat Al-Fatih ini. Beliau, Syekh Ahmad At-Tijani, sering berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang rahasia keajaiban sholawat Al-Fatih ini. Dalam kitab ini diterangkan bahwa Syekh Ahmad At-Tijani berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarani Sayyidul Wujudi sallallahu alaihi wasallam yaqdhatan la manaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadaku tentang fadilah sholawat Fatih ini dalam keadaan sadar, terjaga, la manaman, bukan dalam keadaan bermimpi. Nah, untuk masalah ini kita tidak perlu mengingkari, oleh karena banyak sekali para waliullah itu yang berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yaqdhah, dalam keadaan sadar. Nah, mengenai ihwal, bagaimana cara para beliau itu berjumpa dengan Rasulullah, itu tidak bisa saya jelaskan di sini karena hal itu bukan makom kita. Kemudian kata Nabi kepada Syekh Ahmad At-Tijani, innaha lam takun min ta'lifil Bakri, bahwa sesungguhnya sholawat Al-Fatih itu bukan karangan Syekh Al-Bakri, walakinnahu tawajjaha ilallahi muddatan tawilatan, akan tetapi Syekh Al-Bakri itu bertawajjuh kepada Allah muddatan tawilatan, dalam waktu yang lama. Sebagian ulama berkata bahwa waktu yang dijalankan oleh beliau yaitu selama 16 tahun. Jadi selama itu beliau bertawajjuh, bertirakat, menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ayyamnahu salatan ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fiha thawabu jami'is salawati wa sirru jami'is salawat. Dalam munajatnya beliau memohon kepada Allah agar Allah berkenan memberikan kepadanya sebuah bacaan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya mencakup semua pahala dan semua rahasia dari semua salawat yang dibaca makhluk. Wa tala talabuhu, dan lama sekali beliau melakukan tawajjuh itu, lama sekali beliau bertirakat, bermunajat kepada Allah, sebagaimana tadi diterangkan memakan waktu selama 16 tahun. Summa ajaballahu ta'ala da'watahu, kemudian Allah mengijabahi, mengabulkan permintaannya itu. Fa'atahul malaku bihadhihi sholati maktubatan fi suhifatin minan nuri, maka datanglah
seorang malaikat kepadanya membawa salawat Al-Fatih ini maktubatan fi sahifatin minan nur, yang ditulis pada sebuah lembaran dari cahaya. Nah, itu asal muasal adanya salawat Al-Fatih yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh Ahmad At-Tijani. Di mana keterangan ini saya kutip dalam kitab Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani fi Faidi Sayyidi Abil Abbas At-Tijani, tertera pada halaman 101. Selanjutnya diterangkan dalam kitab ini, faman aradallahu ta'ala sa'adatahu wal fawza bi thawabi hadhihi al-yaqutatil fadidah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang bahagia, wal fauza bi thawabi hadhil yaqutatil faridah, dan dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang beruntung dengan mendapatkan karunia melalui salawat Al-Fatih ini, jadzaballahu qalbahu ila tasdiqi lima sami'ahu fiha, maka Allah akan menarik hati orang itu untuk membenarkan, untuk mempercayai atas apa yang ia dengar tentang fadilah serta khasiat dari salawat Al-Fatih ini, wat taslimi li fadlillahi subhanahu wa ta'ala, dan memasrahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima karunia-Nya. Ya, artinya orang yang oleh Allah dikehendaki untuk menjadi orang yang bahagia dengan mendapatkan karunia dari barokahnya salawat Al-Fatih ini, maka hati orang tersebut ditakdirkan oleh Allah untuk menerima dan mempercayai atas segala apa yang ia dengar tentang fadilah serta rahasia dari salawat Al-Fatih ini. Namun sebaliknya, wa man aradallahu ta'ala hirmanahu sarafallahu qalbahu al-waswasata, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk terhalang, terhijab dari mendapatkan karunia dari barokahnya salawat Al-Fatih ini, sarafallahu qalbahu al-waswasata, maka Allah akan memasukkan ke hati orang itu keraguan dan kebimbangan terhadap apa yang ia dengar tentang fadilah serta khasiat dari salawat Fatih, sehingga ia enggan untuk mengamalkannya. Dan ini merupakan rahasia Allah untuk menghijab atau menghalangi orang tersebut dari mendapatkan barokahnya salawat Al-Fatih ini. Nah, sekarang mengenai khasiat dari salawat Al-Fatih ini, dalam kitab ini diterangkan, wa khasiyatul fatih lima uliqa amrun ilahiyun la madakhala fihi lil uquli. Adapun tentang khasiat dari salawat Al-Fatih ini adalah amrun ilahi, perkara bangsa ilahi, perkara yang sifatnya ilahiyah, yang tak bisa dijangkau oleh akal sehat manusia, saking dari besarnya fadilah dan karunia yang terkandung di dalamnya, sehingga akal manusia tak mampu untuk menjangkaunya. Yuktabu lidzati lil fatihi marratan thawabu sittati alafin min dzikri hayawanin wa jamadin. Dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang membaca salawat Al-Fatih ini satu kali, thawabu sittati alafin, pahala 6.000 kali zikirnya semua hewan dan zikirnya semua makhluk, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Jadi satu kali membaca sholawat Al-Fatih ini, menurut keterangan yang ada dalam kitab ini, akan diberi pahala oleh Allah 6.000 kali zikirnya semua hewan dan zikirnya semua makhluk, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Kita semua tahu bahwa semua makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, semua berzikir kepada Allah dengan membaca tasbih kepadanya. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua makhluk, baik yang di langit maupun makhluk yang ada di bumi. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada suatu apapun kecuali membaca tasbih
memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian semua manusia tidak faham tentang tasbih yang dibaca oleh mereka. Jadi semua makhluk Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, semua berzikir kepada Allah dengan membaca tasbih kepadanya. Nah, satu kali bacaan salawat Fatih ini sama dengan 6.000 kali zikirnya semua makhluk di jagat raya ini, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Kemudian dalam kitab ini diterangkan, innal marratal wahidata min hadhihi sholati ta'dilu sittami'ati alfi sholatin. Sesungguhnya satu kali membaca salawat Al-Fatih ini sama dengan 600.000 kali membaca salawat lain yang dibaca kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita membaca salawat Fatih satu kali sama dengan membaca salawat lain 600.000 kali. Ini kalau diukur dengan akal manusia sangat tidak mampu untuk menjangkaunya, karena ini merupakan amrun ilahiyun, perkara bangsa ilahi, perkara yang sifatnya ilahiyah, la madkhala fihi lil uqul, yang tidak bisa dijangkau oleh akal sehat manusia. Selanjutnya dalam kitab ini diterangkan, man wadhaba 'alaiha kulla yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang istiqamah membaca salawat Al-Fatih ini setiap hari sebanyak 100 kali. 100 kali dalam satu hari, baik itu dibaca langsung satu kali duduk, dan boleh juga dicicil dengan cara membacanya misalnya 20 kali setiap selesai sholat fardhu, sehingga dalam sehari semalam mencapai 100 kali. Nah, ketika diistiqomahkan membaca sholawat Al-Fatih dalam sehari semalam itu sebanyak 100 kali, in kasyafa lahu katsirum minal hujubi, maka akan terbuka bagi orang itu sekian banyak dari hijab-hijab, penghalang-penghalang yang menghalangi dirinya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, penghalang-penghalang yang mengotori hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasala lahu minal anwari, dan orang itu akan mempunyai banyak cahaya nur ilahi, baik cahaya itu secara zahiriyah maupun batiniyah. Secara zahiriyah misalnya wajahnya bersih berseri, wajahnya menyenangkan, penuh dengan aura-aura yang positif. Sementara cahaya batin, maksudnya cahaya hati, dihilangkan oleh Allah kotoran-kotoran yang mengeruhkan mata batinnya, sehingga hati itu selalu tergerak untuk berbuat berbagai macam kebaikan. Wa qada'il awtari ma la ya'lamu qadrahu illallah, dan akan tercapai semua apa yang dihajatkan, baik hajat yang kecil maupun hajat yang besar, baik hajat-hajat yang berhubungan dengan urusan duniawi maupun hajat-hajat yang berhubungan dengan urusan ukhrawi, ma la ya'lamu qadrahu illallah, yang ukurannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan masalah ini, sebagian para masyayikh berkata bahwa salawat ini bisa dijadikan wasilah agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya untuk membayar hutang, memudahkan urusan, menghilangkan kesusahan dan kebingungan, dan lain sebagainya. Kemudian dalam kitab ini juga diterangkan zikru salatil fatih mi'ata marratin lailatal jum'ati ba'da naumin nasi yukaffiru arba'a mi'ati sanah. Membaca sholawat Al-Fatih 100 kali pada malam Jumat di tengah malam, di saat orang lain sudah tidur, yukaffiru arba'ami'ati sanatin, maka itu bisa menghapus dosa-dosa selama 400 tahun. Nah, ini sekali lagi tidak bisa dijangkau oleh akal, la madkhala fihi lil uqul, karena ini merupakan amrun ilahi, perkara-perkara yang sifatnya ilahiyah. Nah, sekarang tentang bacaan dari salawat Al-Fatih ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa
wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu bacaan dari sholawat tersebut. Bagi sahabat yang mungkin merasa belum hafal atau mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.